Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihnaf Maulana Rafi Al-Firdausi, NPM 18010021014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran dan faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu hakikat belajar. Menurut Gegulo adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. James O. Whittaker menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Pada dasarnya, belajar merupakan tahap perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan menatap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses berpikir. Hakikat pembelajaran. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain sebagai sarana belajar itu secara efektif digunakan. Perbedaan antara hakikat belajar dan pembelajaran sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Adapun pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal siswa. Yang pertama yaitu aspek fisiologis. Kondisi umum jasmani dan tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Yang pertama, inteligensi siswa. Inteligensi siswa yaitu kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tepat. Yang kedua yaitu sikap siswa, bakat siswa, minat dan motivasi siswa. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal siswa. Yang pertama yaitu faktor lingkungan sosial yang meliputi keluarga, guru, masyarakat, dan teman. Yang kedua yaitu lingkungan non-sosial, yaitu mencakup rumah, sekolah, peralatan, dan alam. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.